Jadi jangan berpikir kita ini harus bagaimana mendapatkan keuntungan di awal, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita membangun, kita kerjakan PR ini bersama-sama. Tentunya kalau PR ini sudah terselesaikan dengan baik, insya Allah RP-nya mengikuti. Siap. Siapa lagi kalau bukan kita yang meneruskan bekerja saat ini. Seperti saya, kita semua, Mas duduk di sini, ini karena berkat dari jasa-jasa terdahulu kita, para pahlawan memerdekakan negara kita. Andai tidak merdeka, saya belum tentu bisa jadi bupati seperti saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Jawa Pos Sadar Madura. Kembali lagi bersama saya, Franky Rananda, redaktur Jawa Pos Sadar Madura. Pada diskusi kali ini, kami masih mengangkat tema yang sama, yakni Merajut Asa Provinsi Madura. Kebetulan untuk edisi hari ini, saya bersama narasumber yang luar biasa. Beliau adalah pemangku kebijakan di Kabupaten Bangkalan. Beliau adalah Bupati Bangkalan, Raden Abdul Latif Amin Imron. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Bupati? Sehat, Alhamdulillah Pak saya. Di tengah pandemi COVID-19 Kak Dinto, aktivitas masih berjalan seperti biasa Pak Bupati? Masih kegiatan-kegiatan terus kita lakukan walaupun terbatas ya Mas. Tidak seperti sebelum masa pandemi. Siap. Mungkin sebelum berbicara lebih jauh tentang gagasan Provinsi Madura, bisa disampaikan dulu Pak Bupati kepada Tretan Jawa Pos Sadar Madura, himbauan ini di tengah pandemi COVID-19, bagaimana masyarakat harus tetap disiplin gitu Pak Bupati. Ya, kami menyampaikan selaku Bupati Kabupaten Bangkalan kepada seluruh masyarakat Bangkalan khususnya agar mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, provinsi, juga kabupaten. Ini tidak lain untuk menjaga kita, keluarga kita tidak tertular, terpapar virus corona. Untuk itu vaksin yang paling ampuh adalah disiplin. Itu yang sering kita sampaikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat tetap disiplin menjaga prokes ini. Siap. Kedisiplinan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri Pak Bupati, tapi untuk lingkungan sekitar juga. Menjaga diri juga menjaga lingkungan dan teman-teman di sekitar. Iya, gitu, betul. Siap. Pak Bupati, sejak beberapa waktu terakhir ada gerakan massa yang luar biasa Pak Bupati di Madura. Gerakan menuju Provinsi Madura, kira-kira begitu mereka mengatasnamakan. Gerakan ini ada ulama, ada kiai, ada cendekiawan, ada tokoh pemuda. Bahkan kemarin Forum Rektor Madura ini menyampaikan mendeklarasikan diri bahwa mendukung Madura menjadi provinsi. Pak Bupati sendiri apakah sudah mengikuti isu-isu ini Pak Bupati? Mendengar terkait hal tersebut, juga mendengar langsung maupun juga dari media gitu. Jadi masyarakat maupun ada komunitas yang mengusulkan agar Madura ini menjadi provinsi tersendiri. Siap. Pak Bupati, gagasan Provinsi Madura ini kan sebenarnya tidak hanya muncul beberapa tahun terakhir ini. Catatan kami, gagasan ini muncul sejak tahun 95 Pak Bupati. Waktu itu ada ulama Basra dan para tokoh yang menyampaikan kepada gubernur dan kepada presiden bahkan waktu itu. Pak Bupati sendiri melihatnya bagaimana fenomena ini Pak Bupati? Apakah ini sebuah hal kewajaran atau mungkin ada bentuk kegelisahan dari masyarakat Madura sehingga ingin menjadi provinsi tersendiri nih Pak Bupati? Ya, ini fenomena yang di masyarakat kita ini yang sepenangkapan saya, dengan berdirinya Madura menjadi provinsi, mereka berharap Madura ini bisa mandiri, terutama secara ekonomi, sosial budaya, dan juga secara politik dan hukum tentunya. Ini mungkin harapan tokoh-tokoh masyarakat di Madura kepada pemerintah provinsi maupun pusat. Gitu ya. Pak Bupati sendiri melihatnya bagaimana tentang gerakan ini Pak Bupati? Apakah masih dalam batas kewajaran atau menurut Pak Bupati
artinya kewajaran dari kegelisahan-kegelisahan itu tadi, ingin ekonomi semakin maju, ingin hukum semakin baik diterapkan. Apakah kondisi seperti ini yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat sehingga menganggap bahwa Madura harus menjadi provinsi? Kalau tidak menjadi provinsi maka ekonomi tetap seperti ini, maka hukum tidak ya tetap seperti ini saja. Atau bagaimana melihatnya Pak Bupati? Kalau menurut pandangan saya pribadi, untuk menjadi provinsi ya pertama ini kan memang harus memenuhi standar regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat Madura ini adalah bentuk untuk mempercepat, saya rasa seperti itu, karena memang sudah sekian lama Madura ini yang digaungkan untuk menjadi provinsi sendiri ini belum terlaksana sampai saat ini. Betul. Oleh karena itu kalau dilihat dari regulasi yang ada kan minimal 5 atau kabupaten kota. Dan saya dengar akhir-akhir ini Pamekasan siap memekarkan diri menjadi kabupaten dan untuk menjadi kabupaten atau kota di sana. Oleh karena itu saya memandang secara pribadi bagus sih, gitu. Bagus, baik, dan mengapresiasi Bupati Pamekasan yang menyatakan kesiapannya untuk dimekarkan. Ini tidak lain mungkin aspirasi yang sudah lama kita dengar ini untuk support kepada para tokoh dan masyarakat. Bupati Bangkalan juga mensupport gerakan ini? Kalau secara pribadi dan sekaligus sebagai bupati saya mensupport. Tentunya dengan catatan. Dengan catatan Madura menjadi provinsi ini sudah melalui kajian yang matang. Baik dari kemandirian di sektor ekonomi, ketersediaan sumber daya alam, kesiapan sumber daya manusia, sosial budaya, dan dari sisi politik dan hukum juga. Yang kedua, Madura provinsi ini memang sudah betul-betul menjadi aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat Madura. Agar gerakan ini tidak dipandang hanya kebutuhan elit atau tokoh semata, sebagian tokoh. Yang ketiga, Madura provinsi ini harus sudah melalui tahapan regulasi yang ada dari dasar kewilayahan seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, kemandirian ekonomi, dan juga regulasi secara administrasi, yaitu persetujuan Bupati dan DPRD Semadura, juga persetujuan Gubernur dan DPRD Jawa Timur. Siap. 3 catatan itu. Siap Pak Bupati. Cukup menarik Pak Bupati. Kedatangan Jawa Poso dan Madura, Pak Bupati siap mensupport dengan catatan. Ada beberapa catatan yang menjadi PR bersama. Pertama, gagasan Madura Provinsi ini bukan hanya gagasan kosong, tetapi memiliki kajian yang jelas. Sekedar informasi barangkali Pak Bupati bahwa pada tahun 2015 lalu, Sivitas Akademika di Universitas Trunojoyo Madura ini sudah menyusun naskah akademik. Naskah akademik penyusunan pembentukan Provinsi Madura. Di sana juga sudah dijelaskan mengenai aspek ekonomi, aspek sumber daya manusia, aspek sumber daya alam, dan lain-lainnya. Nah, untuk catatan kedua, bagaimana gagasan ini tidak hanya menjadi gagasan elit, tetapi gagasan seluruh masyarakat Madura. Termasuk tokoh-tokoh muda. Tokoh-tokoh muda. Ya, Bupati melihatnya bagaimana nih Pak Bupati? Apakah ini untuk saat ini apakah masih sebatas gagasan kalangan elit atau sudah mulai tumbuh di gagasan itu di masyarakat? Ada aspirasi yang disampaikan ke saya agar kami ini tokoh muda ini mulai mungkin dari sampai dari
mahasiswi ini juga ingin terlibat di dalam forum pembentukan Provinsi Madura ini. Begitu. Artinya kemauan itu sudah muncul dari sebagian lapisan karena masyarakat. Hanya mungkin ke depan kan dikoordinasi mereka gitu. yang mengisi, Iya, begitu, betul, Pak Bupati. mengisi Provinsi Madura ini sebagai sumber daya manusia. Ini yang harus kesiapan sumber daya manusia yang harus kita memang dikaji secara matang. Siap. Gitu. Artinya bagaimana gagasan ini menjadi gagasan grassroots, gagasan seluruh lapisan masyarakat Ya. Madura, baik kalangan muda, masyarakat kecil, bahkan harus juga memiliki giroh yang sama, begitu Ya, kira-kira, betul, Pak Bupati. betul. Dan sejauh ini belum muncul itu, Pak Bupati. Saya kira sih hanya kurang pendekatan komunikasi saja. Sebetulnya saya lihat dari tokoh-tokoh yang giat untuk Madura Provinsi ini sangat semangatnya luar biasa. Siap. Mungkin hanya yang tokoh-tokoh muda ini dianggap Dirangkul gitu, ya Pak. kurang diajak komunikasi. Itu Siap. saja. Oke, artinya catatan pertama, kajian sudah terjawab Oke. oleh naskah akademik UTM. Catatan kedua terkait sumber daya manusia, tinggal bagaimana pendekatan. Nah, catatan yang ketiga nih yang cukup berat, Pak Bupati. Karena sampai sejauh ini memang syarat administrasi Madura menjadi provinsi ini yang menjadi kendala, Pak Bupati. Seperti yang kita ketahui, Tretan Jawa Sadar Madura, bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2014 itu dijelaskan bahwa daerah otonomi baru, provinsi itu minimal memiliki 5 kabupaten dan kota. Sementara di Madura baru 4. Nah, sebenarnya dulu sempat muncul gagasan Bangkalan yang akan dimekarkan. Kemudian muncul pemekaran di 4 kabupaten wilayah Pantura, Pak Bupati. Lalu kemudian muncul kembali gagasan Sumeneb yang akan dimekarkan. Nah, sekarang ini Bupati Pamekasan memiliki kesiapan tersendiri untuk memekarkan sebagian kecamatan yang menjadi kota gitu. Artinya catatan-catatan itu dari Pak Bupati Bangkalan kalau sudah bisa terrealisasi semua, artinya tidak ada alasan buat Pak Bupati tidak mendukung gitu kira-kira. Ya betul, kan tadi saya sampaikan secara pribadi sebagai Bupati juga saya mendukung dengan 3 catatan tersebut tadi yang sudah saya sampaikan. Siap, Pak Bupati. Pak Bupati, giroh Madura Provinsi ini sebenarnya girohnya para ulama terdahulu, Pak Bupati. Melihat dari sejarah, Madura ini pernah menjadi negara bagian ketika Republik Indonesia Serikat. Bahkan wali negaranya adalah mantan Bupati Bangkalan. Artinya semangatnya mestinya lebih besar masyarakat Bangkalan ini, Pak Bupati. Yeah. Kalau Pak Bupati sendiri melihat bagaimana masyarakat Bangkalan menyikapi gagasan Provinsi Madura ini? Gagasan provinsi sendiri pun sebetulnya tokoh yang paling semangat memang dari Bangkalan Dari Bangkalan, dulu ya. siap. Mulai dari tadi disampaikan Mas tadi waktu Basra dulu di mana almarhum Keulil Age juga menyuarakan tersebut sebagai ketua koordinator Basra Semadura. Beliau putra Bangkalan. Betul. Lalu beberapa waktu yang lalu hingga sampai saat ini diantaranya memang tokoh-tokoh Bangkalan ini sangat antusias. Bahkan diantaranya ada beberapa tokoh yang dari Kecamatan Labeng. Artinya sudah pas. Labeng itu kan dalam bahasa Indonesianya pintu. Jadi masuk Madura itu melalui pintunya sudah pas, bukan jendela lagi. Gitu. Sekarang pintunya sudah terbuka, terbuka karena masyarakat Labeng sendiri yang memiliki Ya semangat. diantaranya masyarakat Labeng memiliki semangat. Tadi disampaikan oleh Mas bahwasanya pemekaran fenomena yang terjadi di masing-masing kabupaten diantaranya termasuk Bangkalan sendiri yang wacana ada pemekaran dulu. Memang saya sempat dengar akan dibagi 2. Ada Bangkalan Selatan, yaitu Kecamatan Kota dan sekitarnya melalui sisi mungkin utara ya. Ada yang Bangkalan Selatan menjadi disikat jadi Bangsel. Lalu ada Bangkalan sisi utara, Suramadu dan meliputi selatan Bangkalan yang disingkat utara. Jadi disingkat jadi Bangkrut. Bangkalan Utara ini. Tapi dengan kajian yang tentunya mungkin oleh pihak akademis yang lebih pas ini Pamekasan atau karena kalau dijadikan kota mungkin
Pamekasan yang lebih representatif daripada Kecamatan Bangkalan, tentunya saya tidak ada masalah. Kabupaten manapun yang akan dimekarkan, kami siap mendukung, tentunya kembali lagi tadi dengan kajian yang matang. Siap, Pak. Dan juga dari secara geografis, Madura ini dari bahasa, sosial budaya, kultur, ini esensi yang berbeda dengan Jawa Timur Jawa, yang lainnya, Iya, begitu. betul, Pak. Oleh karena itu Madura provinsi ini menjadi gagasan yang cukup bagus. Artinya melihat dari kekayaan intelektual tadi, sosial budaya, Betul. bahasa, dan letak geografis yang terpisah Ya, sebenarnya terpisah. dari di Jawa. Artinya Madura memang layak jadi provinsi, Pak. Layak jadi provinsi, kembali lagi tadi kajiannya itu kan dengan catatan kajian-kajian itu tadi. kajian itu. Siap. Pak Bupati, mungkin ini disampaikan kepada masyarakat, Pak Bupati, ketika Madura menjadi provinsi, apa yang harus disiapkan oleh masyarakat sendiri, karena ada kekhawatiran sebenarnya di sebagian kalangan masyarakat, Pak Bupati, ketika Madura menjadi provinsi, khawatir hanya menjadi penonton di rumah sendiri, khawatir seperti yang disampaikan oleh almarhum Gai Lukman Agi ya waktu itu, Kiai Holil Agi. Kiai Holil Agi ketika menjadi ketua Basra, jangan sampai hanya membangun Madura, jangan sampai hanya membangun di Madura, tetapi membangun Madura, begitu kira-kira. Ya, betul. Ini mungkin saran kepada masyarakat, Pak Wadi, bisa disampaikan Pak Wadi untuk mempersiapkan. Ya, yang pertama tadi kembali ke sumber daya manusia, kesiapan itu yang harus kita kaji betul, kita kaji matang, sehingga Madura provinsi ini sudah siap bukan hanya dari ketersediaan sumber daya alam, tapi kesiapan sumber daya manusia. Itu yang terpenting, agar kita kembali tadi tidak menjadi penonton. Dan ketika nantinya ada Madura menjadi provinsi, tentunya ada regulasi-regulasi yang harus disepakati bersama oleh 4 kabupaten. Ya, contoh mungkin kalau ada investor yang membangun Madura, bukan membangun di Madura, dengan catatan lebih dari 60% ini pekerjanya atau tenaga kerja adalah putra-putri dari Madura. Gitu. Kecuali ada teknisi-teknisi yang memang butuh skill khusus, itu tidak masalah kan begitu. Tapi mayoritas ini harus putra-putri Madura mengisi, karena tentunya biar mereka juga ikut menikmati hasil jerih payah yang dilakukan bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat Madura. Artinya Madura provinsi harus betul-betul memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat Madura. Tidak hanya pada sisi pembangunan, tetapi juga pada sumber daya manusianya. Betul. Gitu, Pak Bupati, ya. Masyarakat Madura harus lebih maju, masyarakat Madura harus lebih sejahtera dengan status nanti menjadi provinsi, begitu. Betul. Pak Bupati, Bangkalan ini menjadi pintu utama nantinya ketika Madura menjadi provinsi, maka siapapun yang akan ke provinsi Madura akan melewati Bangkalan. Artinya kemungkinan besar pembangunan akan pesat di Bangkalan sebagai pintu, Pak Bupati. Apakah sudah ada strategi nih, Pak Bupati, untuk menyiapkan itu? Di antaranya kita menyiapkan tentunya dari tata ruang. Jadi harus sudah mulai sejak dini kita petakan mana ini untuk industri, mana ini untuk huni, mana untuk lahan pertanian, industri apa yang cocok untuk Madura, khususnya ya Bangkalan yang tentunya dengan tidak memandang sebelah mata local wisdom. Siap. Jadi yang sangat penting yaitu, jadi investor ini harus mengetahui kultur budaya masyarakat Madura, khususnya Bangkalan. Siap. Ya. Jadi fenomena-fenomena tentang sosial budaya yang ada di Kabupaten Bangkalan ini harus disampaikan kepada masyarakat atau investor. Karena selama ini investor kan yang saya dengar kabar mereka takut
masuk Masuk ke Madura atau Bangkalan. Bangkalan. Nanti waduh ini orangnya keras, Iya. sedikit-sedikit apa Demo misalnya. emosi demo tersebut. Dan demo pun akan berdampak kepada para investor. Mereka akan berpikir jika suatu daerah yang demo mungkin berlebihan, dianggap ini suatu daerah yang tidak kondusif. Tetapi kami Forkopimda Kabupaten Bangkalan menjamin tentang keamanan tersebut, terutama dari kebijakan pemerintah Kabupaten Bangkalan, regulasi tentang perizinan kami siap untuk mempermudah. Siap. Pak Bupati, apakah sudah ada grand design nih Pak Bupati? Grand design bagaimana Bangkalan ke depan? Grand design bagaimana pengembangan Bangkalan ke depan? Ketika Bangkalan sudah, ketika misalnya suatu ketika menjadi provinsi Madura ini, Bangkalan sudah siap dengan kondisi dan dengan status baru itu, Pak Bupati. Ya. Sudah ada itu. Grand design tentunya kita di Jawa Timur mendapatkan perhatian khusus dari Presiden terkait Perpres nomor 80. 80 betul. Di Tentang situ ada percepatan pembangunan, Pak Bupati. percepatan pembangunan itu diantaranya ada program-program yang sangat luar biasa, spektakuler menurut saya. Itu sebelum pandemi waktu itu memang Betul. kita rapat dengan gubernur yang awalnya akan running minimal 2020 paling enggak, tapi dengan adanya pandemi ini terhenti semua. Di Perpres nomor Perpres nomor 80 ini angin segar buat kita. Di antaranya ada program Ibu Gubernur terkait Islamic Science Park yang ada di Kecamatan Labeng nantinya. Di sisi utara Ya, Suramadu, Pak Bupati. ya di sisi Suramadu. Ini menjadi sebuah hadiah untuk kami karena tujuannya nanti Bu Gubernur juga adalah merubah mindset, cara pandang berpikir masyarakat Madura khususnya Bangkalan terkait dengan investor, dengan itu kan tentunya dikunjungi dari berbagai macam wisatawan baik domestik nantinya maupun luar negeri, nasional, begitu, internasional. Ini kan menjadi lebih terbuka masyarakat Madura sehingga nanti secara pendidikan maupun kultur budaya semakin kuat. Harapan kami itu, dan tentunya di sana nanti ada anjungan-anjungan yang disampaikan oleh Bu Gubernur terkait dengan budaya-budaya diantaranya dari Jawa Timur dan 4 kabupaten Madura ini yang menjadi nilai jual kepada masyarakat. Siap. Gitu. Artinya kearifan lokal itu bukan justru ditinggalkan, tapi Bukan. malah ditampilkan sebagai nilai jual kepada masyarakat, gitu Pak Bupati. Ya. Dan investor siapapun boleh masuk asal tidak mengganggu kearifan lokal dan lokalisme itu, Ya, Pak Bupati. betul. Siap. Keretaan Jawa Pos Sadar Madura, Pak Bupati sangat terbuka ini rupanya terhadap gagasan Provinsi Madura dengan catatan-catatan itu tadi, dan catatan itu tentu untuk kebaikan bersama, gitu Pak Bupati. Betul. Kesiapan SDM ini yang paling penting. Ketika bukan hanya bagaimana masyarakat Madura memiliki skill dalam sebuah pekerjaan, tetapi bagaimana mampu menerima investor yang masuk, mampu menerima bagaimana pengembangan pariwisata. Karena seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, investor akan takut nih kalau Madura, masyarakat Madura tetap menakutkan orang-orang yang takut di demo lah, takut ada ditutup paksa dan semacamnya, gitu kira-kira Pak Bupati. Mungkin bisa disampaikan Pak Bupati kepada masyarakat bagaimana sebenarnya harus bersikap dalam menyikapi perkembangan ini, Pak Bupati. Ini sudah waktunya bagi kita untuk ikut peran serta membangun Kabupaten Bangkalan ini lebih maju dan sejahtera untuk masyarakat. Siap. Jadi jangan berpikir kita ini harus bagaimana mendapatkan keuntungan di awal, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita membangun, kita kerjakan PR ini bersama-sama. Tentunya kalau PR ini sudah terselesaikan dengan baik, insya Allah RP-nya mengikuti. Siap. Kalau PR sudah selesai, RP akan mengikuti. Iya. Gitu. Siap. Dan ini menjadi lapangan pekerjaan untuk seluruh masyarakat Madura yang memang sering menyampaikan ke kita, Kabupaten Bangkalan ini
salah satu kritik adalah untuk membuka lapangan pekerjaan seluas mungkin. Nah, oleh karena itu kami butuh peran serta masyarakat untuk membangun Bangkalan ini. Karena ini untuk demi anak cucu kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang meneruskan bekerja saat ini. Seperti saya, kita semua, Mas duduk di sini, ini kan berkat dari jasa-jasa terdahulu kita, para pahlawan memerdekakan negara kita. Andai tidak merdeka, saya belum tentu bisa jadi bupati seperti saat ini. Oleh karena itu, kita harus menjadi sosok-sosok pahlawan bagi keluarga kita dan masyarakat kita. Ini Pak, tidak perlu diketahui halayak. Yang penting kita gigih, semangat bagaimana program pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten ini berjalan sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku. Siap, terima kasih Pak Bupati. Waktunya beliau ternyata beliau ini memiliki kesibukan yang luar biasa, tetapi pada hari ini masih menyempatkan untuk menyapa Tretan Jawa Sadar Madura. Terima kasih. Sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan terkait kembali lagi ke Madura Provinsi. Siap. Saya ingin menyampaikan pertama ini kan untuk menjadi Madura ini dari regulasi yang ada kan 5 kabupaten atau kota. Dan untuk memenuhi hal tersebut ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar tentunya. Oleh karena itu saya mengusulkan ada 2. Yang pertama mengusulkan Madura ini diberikan otonomi khusus. Ya, otonomi khusus yaitu diantaranya adalah cukup dengan 4 kabupaten sudah bisa menjadi provinsi. Tentunya ini butuh kebijakan political will dari Presiden dan DPR RI selaku pemangku pemberi kebijakan otonomi daerah. Lalu yang kedua, usulan saya yang kedua adalah memberikan atau membebaskan sebagian wilayah Madura menjadi kawasan ekonomi khusus atau KEK. Yang KEK tersendiri itu yang dimaksud ekonomi khusus yang dimiliki potensi di wilayah Madura itu sendiri. KEK sendiri secara regulasi tentunya lebih cepat dan lebih lebih praktis mungkin. Ketika solusi yang pertama tidak bisa terpenuhi atau tidak bisa dikabulkan oleh pemerintah pusat. Ya, sambil lalu menunggu untuk pemekaran, kawasan ekonomi khusus ini sudah seharusnya menjadi program yang harus menjadi alternatif pertama. Ketika Madura tidak bisa diberikan status otonomi khusus. Iya, betul. Gitu. Artinya kalau melalui pemekaran kabupaten ini butuh waktu yang cukup lama, karena sesuai regulasi butuh sekitar 7 tahun Pak Bupati untuk pemekaran itu. Nah, kalau misalkan Bapak Presiden dan DPR RI memberikan amanah kepada Madura untuk menjadi daerah otonomi khusus dengan 4 kabupaten sendiri bisa menjadi provinsi, ini akan sangat disambut baik oleh masyarakat Madura, begitu kira-kira. Begitu, betul. Siap. Terima kasih Pak Bupati waktunya. Semoga diskusi kali ini, diskusi santai ini menjadi informasi yang berisi kepada masyarakat, semoga menjadi tambahan wawasan kepada masyarakat, dan semoga apa yang dicita-citakan oleh leluhur kita, Madura menjadi provinsi demi kebaikan bersama, segera terwujud. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhiran dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salam, Citung Dere. Salam, Citung Dere. Citung Ngateh juga. Citung Ngateh.